Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Radisi. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan terkait konsep kebutuhan dan keinginan, sekaligus indikator yang mempengaruhi kebutuhan dan keinginan itu sendiri. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebutuhan atau apa itu keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan atau kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Itu secara pengertiannya dari kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu apa sih? Nah, kalau keinginan itu segala sesuatu yang dia muncul berasal dari hawa nafsu manusia atau harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. Itu untuk keinginan. Nah, indikatornya itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada sumbernya. Kalau keinginan dulu. Kalau keinginan itu sumbernya berasal dari hawa nafsu. Karena sebab adanya keinginan memang dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga kita perlu membatasi keinginan yang kita miliki dengan memperhatikan batasan-batasan dalam berkonsumsi. Kemudian kalau dari kebutuhan itu sendiri, kalau kita lihat dari sumbernya, itu berasal dari fitrah manusia. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu kan tak terbatas gitu. Nah, itu kan baik dari jumlah ataupun macamnya. Jadi secara kebutuhan itu memang sudah pada dasarnya dari sananya manusia itu selalu butuh. Nah, kemudian lanjut ke hasil. Indikator yang kedua yaitu hasil. Apa sih yang didapat dari hasil dari keinginan itu sendiri? Kalau dari keinginan itu sendiri yang didapat adalah kepuasan, atau kita tahu dalam istilah ekonomi itu namanya utilitas. Karena memaksimalkan kepuasan sendiri, mengkonsumsi sekumpulan barang dan jasa dengan memanfaatkan anggaran biaya yang kita miliki. Nah, terus kalau di yang kebutuhan, yang kita dapatkan dari hasil itu adalah manfaat dan berkah. Karena kita sudah istilahnya itu kan kita sudah memprioritaskan sesuatu yang emang kita butuhkan. Jadi hasil dari itu tadi adalah manfaat dan berkah untuk kemaslahatan diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau dari segi ukuran, indikator ukuran itu keinginan itu berasal dari selera gitu. Munculnya keinginan itu karena adanya selera yang dimiliki seseorang. Kalau dari kebutuhan itu fungsi. Kemudian indikator selanjutnya yaitu sifat. Kalau keinginan itu sifatnya kan subjektif, yang ditentukan dari tiap-tiap orang yang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu adalah yang didorong karena adanya kegunaan dalam sesuatu itu. Nah, itu untuk yang keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu sendiri sifatnya adalah objektif. Jadi sifatnya berdasarkan dari memang apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian indikator yang terakhir yaitu tuntutan dalam Islam. Keinginan ini harus dibatasi karena manusia itu kan tadi di awal sudah disampaikan bahwa manusia itu memiliki hawa nafsu yang membuat rasa keinginannya itu menjadi tak terbatas. Jadinya harus perlu adanya batasan-batasan dalam berkonsumsi. Kemudian yang kebutuhan dalam tuntutan Islam itu harus dipenuhi, karena pemenuhan kebutuhan manusia dalam pandangan Islam yakni senantiasa kita selalu ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya untuk beribadah. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat bagian ayat yang terakhir itu, potongan ayat
yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi karena tujuan kita tadi di awal, karena tujuan diciptakan kita oleh Allah itu kan karena untuk ibadah. Jadi segala aspek kebutuhan dalam berlangsungnya hidup kita itu harus dipenuhi, mulai dari makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.